Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Abdullah Ghifari, Paralel 4, mata kuliah Outdoor Education. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UAS dari Outdoor Education. Yang pertama, pertanyaannya yaitu adalah jelaskan definisi survival menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Menurut Latan, analisis survival adalah suatu analisis data di dalam waktu yang didefinisikan dari awal hingga suatu kejadian. Yang kedua ada menurut Soeharto di tahun 2009, strategi bertahan hidup dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi permasalahan. Permasalahan ini meliputi dasar kemampuannya, skill, dan attitude-nya. Yang ketiga, menurut Snell dan Stering, bahwa strategi bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara individu. Yang kedua, pertanyaannya yaitu sebutkan 3 prinsip dasar survival. Jelaskan. Yang pertama di sini ada kit. Kit itu adalah entah shelter atau peralatan untuk bertahan hidup. Di sini kita harus memaksimalkan peralatan hidup kita di saat kita sedang melakukan survival. Entah apapun itu, kita harus maksimalkan peralatan diri kita sendiri. Entah kita bisa memanfaatkannya untuk membuat makan atau membuat tempat untuk beristirahat. Yang kedua ada knowledge, yaitu pengetahuan atau skill. Di sini knowledge juga penting dimiliki untuk para survivor. Karena di sini para survivor juga harus mempunyai skill ketika nanti melakukan survive, entah buat mencari makanan atau melakukan perjalanan yang belum ada jalurnya. Karena di saat itu pengetahuan dan skill sangat penting bagi para survivor. Kayak misalkan entah tersesat atau apapun itu, knowledge, pengetahuan, skill itu sangat penting supaya kita tidak tersesat atau apapun itulah. Yang ketiga ada will to live, yaitu keinginan untuk hidup. Di saat sedang melakukan survival, para survivor juga harus mempunyai prinsip ini. Kenapa? Karena di saat sudah buntu pikiran, entah tersesat atau sudah tidak punya amunisi untuk makan dan minum, si survivor juga harus mempunyai keinginan untuk hidup dengan cara berpikir dengan positif. Karena ketika kita berpikir positif, survivor akan bisa lebih memikirkan hal-hal yang ngebantu dia. Beda cerita ketika survivor sudah terganggu pikirannya, yang ada nanti malah membuat dirinya semakin kesusahan untuk menjalankan survive-nya sendiri. Yang ketiga di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud positive mental thinking dalam survival? Jelaskan. Menurut saya yaitu PMA atau positive mental thinking melakukan pemikiran yang terus berpikir positif supaya di saat kita sedang melakukan survival kita tidak terganggu oleh pikiran-pikiran negatif dan selalu terus berpikir optimis di saat kita sedang survive. Dalam situasi apapun itu, entah tersesat ataupun mengalami gangguan-gangguan yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Di sini yang keempat ada edisi everyday carry, adalah perlengkapan yang selalu dibawa oleh setiap orang. Sebutkan dan jelaskan fungsi 10 benda edisi esensial atau utama seseorang untuk menghadapi kondisi survival di hutan. 10 bendanya itu yaitu ada pertama pisau. Kenapa pisau? Pisau bisa ngebantu kita buat mencari makanan, entah menebang jalanan atau apapun itu yang bisa digunakan dengan pisau. Jam tangan juga berfungsi untuk kita mengetahui kita sudah jam berapa, kita sudah di dalam ketinggian MDPL berapa gitu, dan sebagainya. Yang ketiga ada center yaitu ya menerangi jalan di saat kita sedang melakukan survival. Yang keempat ada tali juga bisa digunakan untuk kita melakukan atau kita mencoba membuat shelter atau bivak diri kita sendiri gitu. Dan yang kelima ada kompas ya untuk memberitahu kita ke arah mana jalan yang kita bakalan tuju. Yang keenam ada first aid kit adalah kita bisa juga bilang P3K. Kita mungkin melakukan survival, mungkin kita ada cedera atau apapun itu, kita bisa melakukan itu dengan first aid kit. Yang ketujuh ada emergency blanket. Emergency blanket ini adalah kayak selimut gitu, kayak sesuatu barang yang kita mungkin harus punya di saat kita survival untuk menemani kita entah kedinginan atau kita sedang
di dalam suhu yang sangat-sangat dingin gitu. Yang ke-8 ada pemantik api. Pemantik api ya entah kita buat makanan atau kita buat petunjuk di saat kita sedang tersesat, api juga sangat-sangat berfungsi gitu. Yang ke-9 ada makanan-makanan yang mengandung kalori tinggi. Kita juga harus bawa itu. Dan yang terakhir ada peluit. Peluit sama kita buat memberitahu kalau kita sedang berada di sini, di sini, di sini, di titik itu gitu. Jadi kayak peluit adalah sesuatu alat komunikasi gitu. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, jelaskan perbedaan survival dengan bushcraft lah. Yang pertama adalah kayak dalam ilmu survival itu kita bisa menggunakan alat apapun itu, mau alat modern atau primitif sama saja asal dapat kita gunakan untuk bertahan hidup. Terkadang tuh ilmu survival juga lebih luas cakupannya, tidak hanya di alam liar saja, tetapi semua hal yang menyangkut cara bertahan hidup, baik cara bertahan hidup pasca bencana alam, cara bertahan hidup di perkotaan, cara bertahan hidup saat kondisi perang, serta cara bertahan hidup di alam liar. Sementara bushcraft itu sendiri membatasi diri hanya menggunakan alat-alat dan teknik tradisional primitif untuk bertahan hidup di alam. Bushcraft banyak sekali mengambil dan mengadopsi ilmu pengetahuan dan keterampilan dari budaya etnik atau primitif berbagai negara. Jadi walaupun bushcraft termasuk dalam ilmu survival, tetapi pengaplikasiannya tidak sama dengan survival. Bisa dibilang ilmu bushcraft adalah hanya sebuah seni dan teknik khusus cara bertahan hidup di alam liar menggunakan alat-alat dan teknologi primitif. Berikut jawaban yang bisa saya jawab dari pertanyaan tugas UAS Outdoor Education. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.